Nah, satu jari hadir untuk memberikan warna politik lain terhadap perpolitikan nasional. Jadi satu jari ini bukan partai politik. Ya. Satu jari ini adalah sebuah gerakan politik independen. Ya. Membangun jaringan Ya. pemilih-pemilih cerdas. Nah, kemudian kira-kira Partai Amanat Nasional berkonflik kan gitu ya. Iya. Kemudian muncul Partai Umat. Ya. Bisa wassalam nggak ini? Kalau ya, ini bocor halus nih. Bocor halus. Bocor halusnya tuh begini. Ini yang astaga. Ini namanya bukan Selamat Ginting. Ini asli Ginting nih yang nasional. Selamatnya hilang. Bocor halusnya begini. Partai Amanat gini. Partai Umat itu atau katakanlah partai baru. Ya, partai baru. Saya tidak menyebut umat saja. Iya. Partai baru yang dilahirkan kalau dia Iya, iya. sempalan, Iya. maka sudah dapat dipastikan yang bergabung di partai baru itu adalah sebahagian besar dari partai-partai lama. Iya, Saya iya. ambil contoh. Oke. Yang paling banyak di Partai Umat itu 70% itu adalah orang Partai Amanat Nasional. 70%. 70, sekian. Oke. Kemudian di PKS Ya. juga begitu yang ada di Gelora. Sebagian besar pengurus Gelora itu adalah orang-orang yang dari PKS. Iya. Sama juga dengan cerita lama, Golkar maupun Iya, Nasdem. Itu adalah orang-orang dari Golkar yang Iya. bergabung ke Nasdem. Iya. Cuma karena memang mereka punya jaring yang sudah cukup kuat, jadi sehingga kalaupun kue ini dibagi, Iya. itu masih tetap lolos. Iya. Sekalipun waktu itu Gerindra terseok-seok karena sempalan Golkar. Iya. Kemudian juga Nasdem. Hanura juga. Nah, kalau kita melihat dari sisi itu, maka suara Partai Amanat Nasional itu akan tergerus oleh Partai Umat. Iya. Dengan catatan Partai Umat itu solid, terkonsolidasi dengan baik. Nah, Partai Amanat Nasional ada keunggulan lain. Iya. Mereka memang sudah kehilangan tokoh yang katakanlah tokoh ideologisnya, Pendiri, roh pendiri. Mereka tidak punya, tapi mereka punya modal anggota DPR yang sudah ada di seluruh wilayah. Kemudian DPR RI juga sudah banyak, sehingga mereka itu lebih memungkinkan untuk memobilisasi pemilih. Karena Iya. apa? Pemilih di lapangan itu ada dua, yang dimobilisir dan ideologis. Mungkin yang ideologis itu ikut Partai Umat, Iya. Oke. tapi yang pragmatis itu ada di Partai Amanat Nasional, dan itu tidak masalah karena mereka punya kapital, Iya, iya, mereka iya. punya uang. Tapi kalau misalnya ini tidak dikelola dengan baik, menurut saya kondisi kedua partai ini 50-50 untuk lolos. Mungkin Umat tidak lolos, Partai Amanat Nasional juga mungkin tidak lolos. Kalau mereka tidak mampu Iya. mengelola kapital yang mereka punya. Oke? Jadi ini masa kritis nih Kritis. sebenarnya, ya? Demikian juga Partai Umat itu kalau mereka gagal mengelola narasi besar Iya, iya, iya. dan gagal menunjukkan keteladanan Iya, iya. atas narasi-narasi itu, saya kira tidak akan lolos juga. Anda setuju kalau bahwa partai politik itu memang memerlukan manajemen konflik ya. Tapi kemudian kalau konflik ini tidak mampu dikelola dengan baik, akibatnya malah tragis begitu ya. Sangat tragis. Ya, saya kira ya. Saya kira ya. Partai Demokrat nyaris seperti itu kan. Iya. Ketika kemudian ada sempalannya begitu ya, sehingga kemudian partai yang pernah menjadi pemenang pemilu ini nyaris berantakan ini ya. Iya, iya. Saya kira yang akan dialami oleh Demokrat juga sama dengan partai-partai lain. Tapi kan lagi-lagi mereka punya kapital besar. Iya, iya. Kapital besar ini adalah anggota DPR yang memang sudah duduk. Dan mereka itu sudah punya pengalaman yang panjang bagaimana menjadikan ya kapital itu, artinya anggota DPR dan jaringannya mereka mampu mengkapitalisasi itulah dengan baik. Nah, untuk sempalannya itu kalau nggak salah Partai
Nusantara apa gitu ya. Partai Kebangkitan Nusantara. Iya, Partai Kebangkitan Nusantara itu kan ada juga salah satu orang-orang yang memang dari Nasdem. Nasdem, Hanura. Bukan Hanura, Hanura Demokrat. Ya, gabungan itu ya. Jadi kalaupun misalnya seperti itu juga agak berat. Tapi yang perlu yang menjadi catatan begini Pak Ginting. Ya. Ini catatan penting. Partai-partai yang sempalan ini itu mereka rata-rata 60-70% dari partai lama. Oke. Sisanya itu adalah aktivis-aktivis politik dari berbagai macam partai. Dan jumlah mereka tidak banyak. Tidak banyak. Dan biasanya mereka-mereka ini bukan orang tokoh yang sangat berpengaruh di masing-masing partai. Sehingga menurut saya kehadiran orang-orang itu juga tidak terlalu mengangkat elektabilitas dari partai yang baru dibentuk itu. Menurut saya sulit lah, agak berat untuk lolos. Bang Amos, ini tadi kita bicara masalah aturan main pemilu ya. Aturan main pemilu dengan pola sistem pemilu atau sistem proporsional terbuka. Ini mau tidak mau kemudian menjadi Indonesia masuk dalam era pemilu liberal gitu ya. Artinya pemilu tidak selalu ditentukan oleh kualitas tapi lebih pada kuantitas dan isitas itu tadi ya. Nah, ini lagi-lagi kemudian tidak lagi mengandalkan ideologi partai. Kemudian tidak ada lagi jati diri partai. Hampir sama begitu ya? Semua partai. Hampir sama ya? Jadi nyaris nggak ada ideologi lagi ya? Hanya ada satu partai lah yang saya kira masih oke ya. PKS lah ya. Masih ada di situ. Masih ideologis ya? Kalau yang lain-lain ini semua inilah pragmatis. Oke. Nah, selain PKS itu pragmatis semuanya. Oke. Kalau gitu, kalau ini tadi bicara bahwa ini era pemilu liberal, berarti kemudian peran oligarki, peran cukong itu mendominasi sistem politik kita, begitu ya? Iya. Jadi begini, sejak reformasi, sistem kepartaian kita dan dikuatkan oleh undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu, bahwa memang politik di Indonesia itu sudah sangat liberal. Lalu apa akibat dari sistem itu? Liberalisasi politik ini dimaknai oleh kandidat atau oleh partai politik sebagai pasar. Jadi mereka melihat ini pasar. Kalau kalau para kandidat atau partai melihat ini adalah pasar bebas, maka yang akan menjadi pemenang adalah pemilik modal. Dari hulu sampai hilir itu dikuasai oleh kapital. Bayangkan seorang kandidat bagaimana dia mengelola pencitraan sampai dengan bagaimana dia mengawal suara. Dan ini semuanya cost. Kalau dia tidak siapkan ini cost yang besar, maka berapapun uangnya dia siapkan itu akan berat di tengah liberalisasi itu. Nah, sehingga saya sering mengatakan kepada teman-teman bahwa pemilih kita, saya analogikan seperti pasar. Ada pasar bebas, ada pasar khusus. Nah, pasar khusus ini, itu yang mampu mengelola, itu PKS. Pasar bebas ini mahal sekali. Permintaan dan penawaran itu sangat tinggi. Bayangkan seorang kandidat membawa isi tas yang banyak saja, belum tentu dia menang. Karena tidak ada barang. Nah, ini yang membuat sulit sekali. Jadi sistem perpolitikan seperti ini justru diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan sistem politik seperti ini. Jadi memang kehebatan partai politik justru ditentukan oleh sang cukong ya? Bukan lagi pesona karisma sang tokoh begitu ya? Kecil. Dan juga bukan lagi mekanisme organisasi. Jadi memang betul. Saya setuju itu. Sebuah partai politik itu akan menjadi sebuah partai kader yang adil kalau mekanisme organisasi diterapkan. Yang kedua,
Itu menjadi salah satu pesona dari sebuah partai. Yang kedua, pesona seorang tokoh itu juga menjadi penting. Penting. Seperti Pak Amin itu penting. Seperti Pak Prabowo itu penting. Prabowo bukan tokoh Islam, tapi dia mampu menjadi seorang tokoh memetakan kondisi perpolitikan bangsa ini, kemudian dia mampu membangun narasi sehingga datanglah kepercayaan publik terhadap Prabowo bahwa Prabowo ini atau Gerindra menjadi alternatif untuk bangsa ini. Itulah sebabnya kenapa Gerindra kemudian suaranya meningkat. Jadi ada figur Prabowo di dalamnya. Demikian juga dengan Partai Umat, ada figur Pak Amin di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan atau tantangan kita adalah bagaimana figur ini dikelola dengan baik, kemudian menunjukkan keteladanan agar konsistensi sikap itu menjadi salah satu alat ukur publik menilai sebuah partai. Nah, yang repotnya ini saya ambil contoh ya, mungkin Pak Ginting masih ingat bagaimana sebuah partai yang besar, ada TV, ada uang, siapa lagi namanya nih? Haritanu. Partainya apa? Haritanu. Perindo. Apa yang kurang? Yang kurang barangkali pertama dia non Muslim. Itu satu. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang kurang adalah Perindo, Haritanu gagal membangun narasi bahwa dia adalah sebuah partai yang mampu menjawab persoalan bangsa ini. Walaupun dia dari sisi pemberitaan sangat luar biasa masif. Bahkan anak-anak tuh hafal marsnya. Saya ingat waktu saya masih kecil itu, pemilihan umum telah memanggil kita. Hafal, hari-hari. Dari kecil ada lagu itu. Nah, Perindo juga sama, tapi tidak dipilih. Karena narasinya, dia gagal merumuskan bahwa Perindo adalah jawaban tentang bangsa ini. Nah, itu dia gagal. Nah, Prabowo dengan Gerindra mampu membangun narasi itu yang begitu kuat. Jadi menurut saya Pak Ginting, ketokohan dan narasi itu menjadi penting. Kita dipertemukan oleh Soekarno karena narasi besar dia. Kita berkumpul dulu di Partai Amanat Nasional, ada narasi besar. Mungkin orang lain juga itu berkumpul di Nasdem karena ada narasi besar juga, restorasinya dia. Itu saya kira begitu. Kemudian Ibu Mega juga begitu. Tapi memang ketokohan dan juga dana itu ternyata tidak otomatis ya. Saya melihat begini, misalnya Partai Berkarya, Tommy Soeharto, kurang apa dengan nama besar Soeharto di belakangnya. Kemudian juga ada Perindo itu tadi ya. Perindo, terus juga Partai Solidaritas Indonesia nih. Ini kan luar biasa dalam pengertian misalnya PSI memiliki jaringan kaum muda yang luar biasa masif. Kemudian ternyata nggak bisa tuh tembus parliamentary threshold gitu Dia menjadi partai ibu kota. Partai ibu kota jadi lolosnya di Jakarta aja. Partai ibu kota. Apa karena memang beririsan dengan PDI Perjuangan ya? Karena begitu ya, betul. Sehingga dianggap gagal ya. PSI itu ceruk pasar dia itu beririsan dengan PDIP. Jadi kelompok sekuler dan non Muslim itu lari ke situ. Jadi yang ingat ya, yang sekuler, kemudian yang non Muslim itu ada di PDIP dan di PSI. Sehingga masuk Perindo ya, karena barangkali Haritanu ini secara sosiologi politik barangkali ini kan begitu berani ya dalam pengertian ketokohannya, pertama non Muslim, kedua juga dari Tionghoa, barangkali menjadi kok berani ya gitu ya. Mungkin dia coba menerabas kebiasaan-kebiasaan, tapi ternyata gagal ya. Jadi lagi-lagi uang itu juga bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya.
Tapi memang segala-galanya perlu uang. Iya, iya. Jadi intinya barangkali di akhir bincang kita ini perlu ada kombinasi dari beragam kekuatan ya. Jadi artinya partai membutuhkan energi yang luar biasa, kemudian juga untuk bisa lolos parlemen, bukan cuma ketokohan, tapi juga uang, jaringan, apalagi mungkin. Jadi saya kira gini, ada fakta nih. Ya. Fakta di lapangan itu bahwa sesungguhnya rakyat itu kalau kita lihat dari hasil survei, rakyat sudah tidak percaya pada partai politik, sudah sampai kepada titik terendah hari ini. Titik nadir nih. Titik nadir. Ketidakpercayaan mereka karena apa? Bukan karena partai politiknya. Iya. Sebuah negara demokrasi harus ada partai politik. Iya. Yang mereka kritisi adalah mekanisme rekrutmen kepartaian itu tidak lagi melihat kualitas, tidak lagi melihat sulit mereka membedakan mana yang harus menjadi wakil rakyat. Sehingga yang ada hari ini kemarahan rakyat itu rakyat tidak lagi merasa diwakili, tetapi yang ada di Senayan atau yang ada di DPRD itu adalah wakil partai. Ini jadi masalah. Maka sebab itu tadi Pak Ginting menanyakan soal satu jari. Sebenarnya satu jari itu saya bentuk atau saya lahirkan dengan kawan-kawan itu menjawab kegelisahan publik tentang partai politik, yang mana partai politik ini sudah menjadi industri. Partai politik ini bukan lagi menjadi rumah wakil rakyat, tetapi menjadi rumah para oligarki. Nah, satu jari hadir untuk memberikan warna politik lain terhadap perpolitikan nasional. Jadi satu jari ini bukan partai politik. Satu jari ini adalah sebuah gerakan politik independen, membangun jaringan pemilih-pemilih cerdas. Nah, pemilih cerdas inilah yang kemudian kita konsolidasikan agar mereka ini mempunyai kesadaran kolektif untuk memilih wakil rakyat, bukan wakil partai. Pertanyaannya, kalau satu jari bukan partai politik, apa? Gitu. Satu jari akan menjadi mitra strategis dari partai-partai politik peserta pemilu. Tentu di situ jadi kita jenis kelaminnya bukan partai politik, bukan partai politik, gerakan politik independen. Gerakan politik independen ya. Masih yakin independen itu bisa berjalan dengan kekuatan oligarki ini? Justru yang dikuasai oleh oligarki itu hanya segelintir pelaku politik elit. Yang tidak bisa dikuasai oleh oligarki adalah rakyat yang menjadi pemilih, apalagi rakyat yang cerdas. Sehingga kita perlu membuat kanal untuk itu. Baik pemirsa, ini ada solusi dari Bang Amos bahwa pendirian jari itu menjadi sebuah solusi tawaran kepada masyarakat agar tidak lagi dikuasai oleh cuan yang di belakangnya adalah para cukong. Sehingga kemudian Bang Amos ini berharap bahwa pemilu itu nanti bukan saja menghasilkan yang berkualitas, tapi juga mengenyahkan segala isi kantong tas yang kemudian justru merusak sistem demokrasi di Indonesia. Baik, makasih Bang Amos. Terima kasih. Sersannya enak sekali. Luar biasa. Ini Jenderal Ginting. Baik pemirsa, begitulah kita bisa ambil hikmah dari bincang politik kita dengan Bang Amos Agung Mozin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.